Yang alhamdulillah sampai hari ini anakku sudah 4, istri baru 1. Ada yang salah? Yang kedua, kalau cari pasangan lagi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alasan yang kedua liha. Cari karena harta. Biar matre. Jadi kalau ada nanti yang mendekati kalian, tanya, ya, abang udah punya apa? Abang cuma punya hati, makan abang lah itu. Yang ketiga, bang, hari ini kita buka nggak ya? Nah ini miskin betul lah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke kota Singkil, singgah sebentar di sini Kalam. Walaupun kita agak degil, saya kira menjawab salam bukanlah pantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wajahta ambasairina ghishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pasma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, sittatul asya'a tuhbitul a'mal, istighalu bi ayyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa qillatul haya wa hubbud dunya wa tulul amal wa zalimu la yantahi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Pertama-tama setinggi puji saudara syukur kita pada Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka memperingati sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peringatan Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita hadiahkan ke junjungan alam ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Munajah kita, harapan kita, doa kita bersama, mudah-mudahan khususnya kita yang hadir di pondok pesantren Babus Salam ini kiranya berhak untuk mendapatkan syafaat nantinya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mukarram wal muhtaram Abina Abuya Dr. Haji Abi Hasan MH MAG selaku pimpinan Pondok Pesantren Babus Salam,
Al-Mukarram wal Muhtaram, para muallim dan muallimah, ustadz dan ustazah, begitu juga seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang hari ini bisa berhadir di tempat yang mulia ini. Terlebih-lebih lagi yang sangat saya sayangi, anak-anak saya semua, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak kawin. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, saya perkenalkan bahwa nama saya sebagaimana yang tertulis di spanduk, Ahmad Fuad Sinaga. Jangan tanya kapan saya masuk Islam, karena ternyata sejak kakek nenek dan onyang saya dulu sudah semua masuk Islam. Jadi kadang-kadang orang nanya, Sinaga sudah berapa lama mu'alaf katanya. Sakit kali hatiku, berdenyut sini. Walaupun Bapak Ibu lihat wajahku ya memang amubala ya, asli muka Batak. Tapi emakku orang Jawa. Jadi kalau ditanya main-main ke kota Medan, salah seorang pejabat kota Medan akulah orangnya, pendakwah Jawa Batak. Yang alhamdulillah sampai hari ini anakku sudah 4, istri baru 1. Ada yang salah? Hah? Nggak ada kan? Kegiatan sehari-hari simatupang, siang malam tunggu panggilan. Nah ini pada malam hari ini dipanggil kemari, ya kemarilah ya. Rencana kata Ustadz Yazid mau dibawa jalan-jalan, tapi ternyata tidak bisa. Besok Pak ada subuh kami mesti berangkat lagi mengisi lagi panggilan yang ada di Medan. Selain itu Bapak Ibu, kemarin Ustadz Yazid nanya sama saya, kira-kira Ustadz mau dibuatkan sebagai utusan apa atau organisasi apa? Banyak kali organisasi yang kumasukin, saking banyaknya ya tak tentu cara berpikirku jadinya. Salah satu di antara yang kukirim kepada Ustadz Yazid, saya hari ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Kamus Keluarga Abituren Mustafawiyah. Karena saya kebetulan alumni Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, kalau dulu Tapanuli Selatan, sekarang Madinah namanya, Mandailing Natal. Aku juga sebagai pimpinan Majelis Zikir Nurul Burhanuddin Kota Medan. Aku juga sebagai pimpinan Radar, Ketua Gerakan Dai Anti Narkoba Indonesia. Nah, kebetulan ini pula katanya yang tertarik Ustadz Yazid, maka dibuatnya lah di situ Radar. Tapi jangan salah, radar yang ada di Indonesia hari ini adalah koran Radar. Jadi kalau tidak disebutkan radarnya apa, jangan-jangan dipikir orang nanti saya pimpinan media massa atau koran, ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, sedikit kalau jalan ke Kota Medan, sebelum sampai Kota Medan ada namanya Sibolangit. Ya. Sibolangit, tidak jauh dari Sibolangit itu ada Hill Park, tempat permainan. Sekitar 100 meter dari tempat permainan itu, di sebelah kanan kalau kita dari sini ada masjid namanya Masjid Al-Kamal. Sebelah kirinya ada namanya Sibolangit Center. Jadi saya salah seorang relawan yang mengurus saudara-saudara kita yang hari ini menjadi korban narkoba.
Sumatera Utara tahun 2021 ini menduduki peringkat nomor 1 secara nasional penyalahgunaan narkoba. Jadi luar biasanya orang Aceh bawanya ke sana gitu. Ya, nanamnya di sini, ya, gunakannya di sana. Tapi kemarin di Madinah terdapat sekitar 23 hektar. Padahal Madinah itu adalah serambi Mekahnya Sumatera Utara. Banyak pesantren di sana. Terdapat 23 hektar tanaman ganja yang lebih kurang sekitar 114 ton. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, hari ini siapa saja bisa kena. Kalau sudah kena narkoba tidak bisa sembuh. Tidak bisa. Jadi kalau ada di antara kita hari ini yang kena diabetes, diabetes itu sakit gula, maka orang yang kena sakit gula itu nggak bisa sembuh. Yang bisa cuma pulih. Apa beda sembuh dengan pulih? Sembuh itu hilang total. Tapi kalau pulih hanya bisa redam sementara. Kalau dia salah gunakan atau tidak mampu mengendalikan diri, maka akan bangkit kembali. Begitulah dengan narkoba. Maka anak-anakku semua, jangan sekali-kali bersentuhan dengan narkoba. Tadi ketika selesai makan di rumah Abuya kita, saya ditanya oleh salah seorang guru kita, apakah saya tidak merokok? Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak merokok. Ya, bukan karena masalah hukumnya merokok, tidak. Tapi salah satu pintu gerbangnya narkoba adalah rokok. Ya. Kalau bisa bagi santriwati cari pasangan hidup yang tidak merokok. Jadi kalau ada yang merokok tidak usah mau. Kalau abang mau minangku, kumpuli uang rokok abang, bilang. Lama-lama bisa beli buat rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita memperingati sebuah peristiwa yang luar biasa yang sampai hari ini masih menjadi penelitian. Kenapa dari sekian banyaknya rukun Islam, 5 rukun Islam, tapi kenapa sholat ini istimewa? Sehingga saking istimewanya baginda Rasulullah SAW sampai langsung dijemput oleh Allah untuk mendapatkan perintah tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah SAW sebelum di Isra wal Mi'rajkan, beliau itu mengalami Amul Husni. Apa itu? Tahun duka cita. Pertama, istri yang sangat beliau cintai, Siti Khadijah, meninggal dunia. Yang kedua, pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Kedua orang ini adalah tokoh-tokoh pejuang Islam. Sekalipun sampai hari ini belum ada kata sepakat apakah Abu Thalib itu Islam atau tidak. Belum ada kata sepakat para ulama menyatakan bahwa beliau Islam ataupun bukan Islam. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah SAW karena mengalami Amul Husni, mengalami tahun duka cita, 2 orang yang dia cintai meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala datang menjemputnya untuk jalan-jalan. Maka bahasa di dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Asra, bahwa Rasulullah SAW diperjalankan, bukan Rasulullah yang mau berjalan, tapi Rasulullah yang diperjalankan. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala,
Siti Khadijah merupakan istri yang luar biasa. Maka anak-anakku semua, adik-adikku sekalian, jadilah istri seperti Siti Khadijah. Usia 40 tahun, wajahnya seperti anak 17 tahun. Beda dengan anak-anak sekarang. Usia 17 tahun, wajahnya udah macam 40 tahun. Kalau udah pergi undangan, sini biru, sini merah. Sesuaikan ukuran apa dan bagaimana yang mesti kita pakai. Maka Siti Khadijah ini merupakan seorang istri yang sangat ideal. Maka dalam sebuah hadis, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Dan ini tujuannya kepada laki-laki. Kalau mau memilih calon istri, cari karena 4 alasan. Ya Pak ya. Kalau yang sudah punya mau nambah lagi silakan. Kalau yang mau buka cabang boleh, dengan syarat dapat izin dari pimpinan wilayah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa yang pertama, alasan mencari wanita itu pertama adalah li jamaliha, karena cantiknya. Jadi kalau ada orang bilang sekarang, buat apalah cantik di wajah kalau hatinya tak cantik. Macam mana awak tahu cantik hatinya kalau wajahnya tak cantik? Maka dipercantik. Bagaimana Ustaz cara mempercantiknya? Sholat jangan tinggal. Kalau jumpa sama orang, senyum. Ya, walaupun ada masalah, senyum. Ibu-ibu kalau ada masalah sama suami, senyum. Senyum itu adalah sedekah. Sedekah itu adalah ibadah. Jadi jumpa orang senyum. Nggak makan 3 hari senyum. Iya. Nah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, alasan pertama mencari pasangan, Pak, yang pertama itu amaliha. Penting rupanya Ustaz, penting. Makanya kalau saya membahasakan, bolehlah kita mencontoh orang barat dikit, ya. Ketika seorang suami ditanya oleh orang lain, atau ketika seorang istri ditanya oleh orang lain, who is that? This is my husband. Who is that? This is my wife. Dia nggak sungkan gitu. Kadang-kadang kita kan nggak bahasanya. Pak, siapa itu? Orang rumah. Tahu aku kok udah orang rumah itu pembantu. Dan ibu bangga pula. Ibu siapa? Orang rumah bapak itu pembantu lah ibu. Ibu ditanya sama orang, Bu, siapa itu? Bapaknya anak-anak. Malu ibu kalau mengatakan kalau itu suami ibu. Ibu bilang pula bapaknya anak-anak. Sampai kiamat pun bapaknya anak-anak tetap bapaknya anak-anak. Ibu tidak lagi sama suami, tetap bapaknya anak-anak. Apa sulitnya mengatakan itu suamiku? Itu tadi. Nah itu tadi. Kenapa? Menurutnya sudah kurang ganteng lagi. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala itu perlu. Ya perlu. Istriku kadang-kadang kalau ku gandeng marah dia. Tadi mana ada nggak situ istriku tadi ku bawa. Ya, udahlah Bang, malu. Malu dia. Waktu pacaran dulu tak malu. Nah, itulah pula kita kadang-kadang. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala contoh Siti Khadijah. Yang pertama, li jamaliha. Yang kedua, kalau cari pasangan lagi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alasan yang kedua li maliha. Cari karena harta. Biar matre.
Jangan adik-adik pikir buat pesantren ini dengan ucapan bismillah jadi. Ini butuh biaya. Dan tak sedikit. Tadi bicara sedikit sebentar sama Abu ya, ini selesai pada tahun 2013. Dan ini menelan biaya banyak. Kalau umat Islam miskin nggak bisa, maka umat Islam wajib jadi orang kaya. Ya. Jadi kalau ada nanti yang mendekati kalian, tanya, ya, abang udah punya apa? Abang cuma punya hati, makan abang lah itu. Dek, jangan khawatir, nanti kupinang engkau dengan bismillah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, harta itu penting. Ya. Karena hampir semua rukun Islam itu berbicara tentang harta. Kita tidak akan pernah bisa sholat khusyuk kalau harta kita tidak ada. Pakaian kita cuma itu saja. Kita butuh harta. Kita nggak akan pernah bisa melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk dan tawadhu kalau ternyata buka saja masih bingung. Jadi berbuka puasa itu ada 3 model manusianya. Pertama, bang, hari ini kita buka di mana? Kalau ada pertanyaan seorang istri kepada suaminya seperti itu, berarti uangnya berlebih. Dia tidak pernah buka puasa di rumah. Tiap hari dia buka puasa dari satu hotel ke hotel yang lain. Kaya betul itu. Model yang kedua, bang, hari ini kita bukaannya apa? Berarti dia punya biaya untuk buka puasa. Yang ketiga, bang, hari ini kita buka nggak ya? Nah, ini miskin betul lah ini. Jadi Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, Islam menuntut kita tuh jadi orang kaya. Ayo. Bagaimana Ustaz caranya supaya jadi orang kaya? Belajar. Kalau kalian rajin belajar, ya anak-anakku semua, adik-adikku semua sekalian, kalau kalian rajin belajar, sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang yang berhasil. Ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi istri gubernur, ada yang jadi wali kota. Pokoknya sebuah jabatan semua bisa kita dudukin. Syaratnya punya ilmu. Yang ketiga, kalau cari pasangan itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cari karena alasan linasabiha. Lihat keturunannya. Pepatah lama mengatakan kalau bapaknya kampret, anaknya kalong. Kalau bapaknya nyopet, anaknya nyolong. Macam mana kelakuan bapak emaknya nggak jauh beda sama anaknya. Maka perlu nasab, perlu keturunan, lihat. Maka ada dalam bahasa Islam itu kalau cari pasangan itu sekufu. Ya, sekufu itu bagaimana? Ya, selepel. Jadi kalau memang punya pengetahuan agama, ayo cari juga yang punya pengetahuan agama. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 25 tahun beliau sudah menjadi seorang eksekutif muda. Sudah menjadi seorang saudagar kaya. Maka secara akal tidak akan pernah bisa diterima kalau Siti Khadijah mau dengan baginda Rasul kalau Rasulullah itu miskin. Rasulullah itu kaya, maka selepellah dengan Siti Khadijah. Yang terakhir, kalau memang tak dapat karena cantiknya, tak dapat karena hartanya, tak dapat karena keturunannya, paling tidak yang terakhir adalah karena agamanya. Sekalipun dia kedudukannya paling terakhir, dialah yang menaungi 3 di atas. Maka adik-adikku sekalian, carilah pasangan hidup orang yang paham dan mengamalkan agama.
insya Allah nggak miskin dibuat agama ini. Sholat duha jangan tinggal. Tiap hari sekurang-kurangnya 2 rakaat sholat duha. Nggak bisa 2 rakaat, 4 rakaat bu. Malas Ustaz 4 rakaat, 8 rakaat. Ditambah, jangan di Allahumma duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wa ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama' fanzilhu ya Allah, wa in kana ba'idan faqribhu ya Allah, wa in kana fil ardi fakhrishu ya Allah, wa in kana qalilan fakasirhu ya Allah, wa in kana haraman fatahhirhu ya Allah. Kalau ada rezekiku ya Allah di langit, tolong turun. Kalau ada rezekiku di dalam bumi ya Allah, tolong keluarkan. Kalau ada rezekiku jauh ya Allah, tolong dekatkan. Kalau ada rezekiku sedikit ya Allah, tolong. Kalau ada rezekiku kotor ya Allah, tolong. Intinya minta rezeki itu dibanyakkan oleh Allah. Ini kadang-kadang tidak doa, ya Allah panjangkan umurku ya Allah, murahkan rezekiku ya Allah. Tahankanlah rezekinya yang murah-murah. Beli beras murah, beli ikan murah, beli sayur murah, beli HP murah. Akibat minta yang murah-murah. Allah itu maha kaya, minta yang mahal. Minta luaskan sama Allah, minta dimudahkan pada Allah. Maka hadir hidayah dan Bapak Ibu sekalian, ya, sholat duha itu jangan tinggalkan, minimal 2 rakaat saja. Ya, insya Allah rezeki itu akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian hari ini yang lagi belajar, selesaikan sholat duha minimal 2 rakaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu di rumah rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu inilah cerita Siti Khadijah tadi, kata baginda Rasul. Semua tentang ciri-ciri seorang istri yang solehah terdapat dalam diri Siti Khadijah. Siti Khadijah itu adalah perempuan yang mandiri. Ya, makanya bapak-bapak kalau nanti ada mau cari menantu atau bapak-bapak mau cari tambahan baru, ya, carilah calon istri yang pandai mencari. Ya, istriku pandai kali mencari. Di mana aja duitku simpan, tahu aja dan cari. Gitu ya Bu ya. Nah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah Al-Isra ayat pertama tadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanalladzi, maha suci Allah. Nah dalam tahun Agmul Husni tadi Allah datang menjemput baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Isra wal Mi'raj. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu sekurang-kurangnya pernah mengalami di bedah dadanya ada 2 kali. Yang pertama pada saat usia beliau masih kecil, ya, 4 tahun, waktu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Yang kedua pada saat hendak diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dibelah dadanya. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala membedah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tujuannya untuk mensucikan diri baginda Rasulullah. Maka dicabut amrul batiniyah dari dalam dadanya dan dimasukkan ke dalam dadanya iman, dimasukkan ke dalam dada baginda Rasulullah ihsan, dimasukkan ke dalam dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat ketawaduan. Bapak Ibu, pertama yang dimasukkan dari dada baginda Rasulullah itu adalah iman. Ini saya mau tanya dulu, ya.
Adik-adik yang sebelah kanan saya, siapakah Tuhan umat Islam? Ibu-ibu yang depan saya, siapakah Tuhan? Adik-adik semua, siapakah? Hah? Bapak-bapak, siapakah Tuhan umat Buddha? Pak, siapakah Tuhan umat Buddha? Siapa, Pak? Tidak tahu. Mohon izin bapak-bapak sekalian, siapakah Tuhan umat Hindu? Ayo. Sebelum aku ditanya, aku tanya dulu. Siapakah Tuhan umat Hindu? Siapakah Tuhan umat Buddha? Siapakah Tuhan umat Konghucu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nampaknya lebih cerdas adik-adik ini gitu. Kalau pertanyaannya, siapakah Tuhan umat Islam? Jawabnya Allah. Siapakah Tuhan? Jawabnya Allah. Siapakah Tuhan umat? Jawabnya Allah. Siapakah Tuhan umat Buddha? Jawabnya Allah. Siapakah Tuhan umat Konghucu? Jawabnya Allah. Loh Ustaz, kok Allah? Iya, yang kutanyakan saudaraku. Aku bukan nanya orang itu. Dan aku nggak punya urusan sama orang itu. Ayo, yang kutanya bapak, bukan orang itu, Pak. Kalau bapak masih mengakui ada, berarti batal kalimat la ilaha illallah. Kita berzikir, Pak. La ilaha illallah. Tiada selain. Kenapa masih ada yang lain? Ayo, inilah yang dimaksud dengan kalimat subhanalladzi. Mari kita sucikan Allah ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ada kalimat kita mengakui ada Tuhan selain Allah, maka batal kalimat la ilaha illallah. Kalau kita sudah berbicara masalah muamalah, silahkan kita berhubungan dengan mereka. Tapi begitu bicara masalah akidah, kita sudah dikasih batasan garis merah. Lakum uruslah urusanmu, kuurus urusan. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dulu ini kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada tempat menyandarkan hidup selain Allah. Tidak ada kekuatan selain Allah. Tidak ada yang maha kaya selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menanamkan ke dalam jiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh yang pertama, iman. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menanamkan ke dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihsan. Mahwal ihsan. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu melihatmu. Jadi Bapak Ibu, adik-adikku semua, sekalipun Allah tidak bisa kita lihat, yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Maka ketika sholat jangan korupsi. Orang sholat itu tidak mungkin bisa korupsi. Orang sholat itu tidak mungkin bisa menipu. Kenapa tidak bisa menipu? Karena ada Allah yang mengawasinya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ketika kita sholat mungkin ada yang lupa. Ya, makanya kalau lagi sholat, semua urusan-urusan di luar sholat ini kita bersihkan dulu.
Mohon maaf, kalau lagi mau sholat, semua yang sesak-sesak ini bereskan dulu. Jangan lagi sholat ya lapar. Mana lebih baik, makan ingat sholat atau sholat ingat makan? Mana lebih baik, Pak? Makan ingat sholat atau sholat ingat makan? Ya, dua-dua nggak ada yang baik. Karena sholat bukan untuk diingat-ingat. Sholat itu untuk dikerjakan, bukan untuk diingat-ingat. Kalau nanti untuk diingat-ingat, masuk paham baru, namanya eling. Ditanya, udah sholat? Udah. Udah. Kenapa? Karena mereka memahami bahwa as-sholatu li zikri. Sholat itu untuk mengingat. Udah ingat. Itulah dia eling. Jadi semua yang ada urusannya dengan urusan di luar sholat, Pak, beresi dulu. Lapar, makan. Biqadril qiyam. Sekedar jangan sampai lemas waktu sholat. Makan ala kadarnya. Jangan kekenyangan. Kalau udah kekenyangan, malas lagi sholat nanti. Sesak buang air kecil, sesak buang air besar, sesak buang angin, beresi dulu. Jangan nanti lagi waktu sholat mau keluar, masuk di saf pertama pula lagi itu, perutnya mules. Ya Allah, mau cabut di saf pertama, nggak cabut, perut udah nggak tahan. Makanya diberesi. Maka Bapak Ibu, baiknya begitu azan terdengar, ya, kita sudah bersiap-siap untuk melakukan sholat. Saya pernah beberapa waktu yang lalu, ketika itu mimpin sholat tarawih. Di tempat kami masih ada sholat tarawih yang 23 rakaat beserta witir. Masuk tahiyatul masjid 2 rakaat 25. Setelah azan sholat qobliyah isya 27. Masuk sholat isya 4 rakaat 31. Siap sholat isya tambah lagi ba'da isya 33. Udah aku bilang sama istriku, kalau lagi puasa tolong jangan masak bukaan yang enak-enak. Aku khawatir nanti makanku banyak. Betul, banyak, Pak. Apa rupanya Ustadz yang dimasak istri Ustadz? Sambal jengkol. Aku kalau udah makan jengkol, dia Allah, aku nggak merokok tapi jengkol banyak. Sama-sama makruh ya, Pak. Jadi sambal tadi banyak. Begitu mau berangkat sholat, mulailah tanda-tanda tadi. Ada sinyal-sinyalnya dia. Kupikir nggak apa-apa lah ini. Sholat. Begitu sholat, masjidnya luar biasa cantiknya. Cantik betul masjidnya. Di tempat imam itu ada AC khusus. Dingin. AC-nya dingin, tapi keringatku bercucuran. Kenapa? Nahankan ini nggak tahan lagi. Nggak ada khusyuknya sholat, Bu. Rugi total. Maka Bapak Ibu, kusarankan kepada kita semua, kalau mau sholat tolong beresi. Ya. Sholat diawali dengan takbiratul ihram. Makna takbiratul ihram itu adalah takbir yang haram. Semua yang halal begitu masuk sholat jadi haram. Makan halal, tapi begitu kita angkat takbir Allahu Akbar, haram makan. Karena tidak ada orang yang sholat sambil, sekalipun makanannya itu berada di dalam mulut. Kebetulan ibu pesta, menghadiri undangan. Datang ibu jam 12, datang ke pesta makan. Lauknya daging. Ya, udah lama nih nggak makan daging. Begitu siap makan, azan zuhur.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu pun bersiap-siap, tidak sempat gosok gigi, tidak sempat bersiwak. Sholat, ambil wudhu, sholatlah di masjid. Begitu sholat, Allahu Akbar, ada daging yang nyelip di sini. Mulailah cari side job, kerjaan tambahan. Enggak keluar. Di rakaat pertama enggak keluar daging yang nyelip tadi. Masuk rakaat kedua. Begitu masuk rakaat kedua, mulai lagi side jobnya dikerjakan. Enggak keluar juga. Masuk rakaat ketiga, keluar. Ayo, dimakan atau dibuang? Hah? Pak, dimakan apa dibuang, Pak? Dibuang. Udah lama nggak dapat undangan, Pak. Agak enak pula tuh rendang dagingnya. Dimakan apa dibuang? Buang, nggak boleh. Sekalipun di dalam mulut tak boleh. Kenapa? Karena orang yang makan pada saat sholat, puasanya, sholatnya batal. Maka begitu angkat takbir Allahu Akbar, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra. Maka kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak mungkin padanya. Tuh, ketika beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah pasti melihat kita. Lalu dari dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan oleh Allah amrul batiniyah. Antara lain hadis ada mengatakan sittatul asya'atuh bitul a'mal. Istighalu bi'ayubil khalqi wa qaswatul qalbi wa qillatul haya wa hubbud dunya wa tulul amal wa zolimu la yantahi. Ada 6 perkara yang akan merusak nilai-nilai amal ibadah kita, yang menjadikan amrul batiniyah, penyakit-penyakit batin. Pertama, istighalu bi'ayubil khalqi. Sibuk sekali, usil sekali dengan kelemahan orang lain. Bapak Ibu, kita semua punya kelemahan, kita semua punya aib, kita semua punya cacat. Maka jauh lebih baik, mari jangan ceritakan aib dan cacat orang lain, supaya orang tidak menceritakan aib dan cacat kita. Sekurang-kurangnya Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aib dan cacat kita itu pada saat kita meninggal dunia. Akan Allah bongkar di sana. Maka Bapak Ibu, seorang Bilal Mait itu wajib orangnya warak. Seorang Bilal Mait itu wajib orangnya alim. Seorang Bilal Mait itu wajib orangnya soleh. Supaya apa? Supaya dia tidak menceritakan aib dan kelemahan mayit. Sampai hari ini, sepengetahuanku, mengurus jenazah, mengurus mayit itu adalah hal yang paling mudah. Kenapa? Karena sampai hari ini belum ada jenazah yang ketika diurus melawan. Baik budi semua jenazah. Lebih sulit mengurus anak yang baru lahir. Maka mayit yang diurus tadi itu wajib yang mengurusnya orang soleh, supaya tidak diceritakan aibnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk mengurus jenazah. Padahal saya bukan Bilal Mait. Ya, Bilal Mait itu orangnya tak boleh banyak cakap. Ya, tidak boleh Bilal Mait itu orangnya banyak cakap, orangnya mesti pendiam. Aku sebetulnya juga nggak banyak cakap, cuman sekali cakap banyak. Inilah dia. Karena aku diundang Ustadz Yazid kemarin ini memang untuk cakap-cakap.
Jadi ketika itu mendatangi kawan yang lagi berduka cita. Ketika datang dijadwalkan akan dikebumikan ba'da asar. Tapi sampai dengan jam 3, 1 jam menjelang asar, Bilal maitnya belum datang. Lalu teman saya yang mengajak saya tadi bilang sama saya, "Ustaz, yuk kita urus yuk jenazahnya." Tidak ada, Bilal maitnya belum datang. Sementara ba'da asar sudah mesti dikebumikan. Saya bilang, ayo. Ya. Kebetulan anak almarhum itu ada 3. Badannya besar-besar semua. Saya bilang sama anak almarhum, kalian pegang ayah kalian tampung, biar enak memandikannya. Kebetulan nggak ada pula apanya, dipannya atau tempat memandikannya. Ya. Sementara jenazah tadi itu kecil. Anaknya 3 besar-besar. Tanya anak pertama, enggak mau. Tanya anak kedua, enggak mau. Anak ketiga, enggak mau. Enggak ada yang mau mereka menampung ayahnya. Jadi aku bilang begini aja lah. Karena kalian enggak ada yang mau. Tadi waktu mau masuk ke rumah kalian, kulihat di depan itu ada door smear. Maksud Ustadz itu apa? Kita sewa sajalah mesin door smearnya itu. Letakkan aja mayat ini, kita semprot di situ. Marah yang paling tua. Maksud Ustadz itu apa? Jangan macam-macam lah. Maksudku kalian tampung. Terakhir lama kami dialog, ada lebih kurang 10 menit. Maulah mereka 3 menampung ayahnya. Nah, setelah dikebumikan Bapak Ibu, ku tanya, kenapalah kalian tadi tidak mau menampung ayah kalian ketika mau dimandikan? Apa jawabnya, Bu? Jawab mereka, ayah kami itu Ustaz mantan pejabat. Waktu masih jadi pejabat, kejamnya minta ampun sama kami. Makanya sekami rata-rata di atas 35 baru bisa nikah. Karena banyak kali persyaratannya untuk mencari menantu. Jadi rupanya Bapak Ibu, apapun ceritanya, manusia ini sedikit banyaknya gampang dan mudah terlukai. Ya, ini orang yang nggak punya pendidikan agama. Tapi kalau adik-adik sekalian punya pendidikan agama, jangan pernah dendam kepada orang tua. Karena orang tua itu adalah pintu surga kita. Macam manapun mereka cerewetnya, mereka adalah orang tua kita. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, istighalu bi ayubil khalqi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qaswatul qalbi. Yang kedua yang diangkat dari dada baginda Rasulullah SAW dan yang akan merusak nilai-nilai amal ibadah kita adalah kerasnya hati. Kerasnya hati ini tanda-tanda kita itu sombong. Kenapa orang bisa sombong? Pertama, ziyadatul mal. Karena bertambahnya harta. Harta perlu, tapi harta bukanlah segalanya. Karena kalau kita rajin menjaga tali hubungan, tali silaturahmi, yakinlah harta itu bukan nomor 1. Tapi juga harta kita perlukan. Tapi kadang-kadang orang tidak sadar, gara-gara harta kita bisa memutuskan tali hubungan silaturahmi. Bangga dengan harta. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak kita yang akan meninggalkan harta, pasti harta yang akan meninggalkan kita. Itu sebab pertama, makanya kita bisa sombong dan keras hati. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita menjadi orang sombong? Ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu pengetahuan. Padahal Allah Subhanahu wa taala udah mengingatkan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Wahai Muhammad, tidaklah ilmu yang kuberikan kepada kalian itu sedikit sekali. Maka apa yang mesti kalian sombongkan? Bapak Ibu, ada pengajian sekitar 3 tahun yang lalu. Saya mulai di Kota Medan. Itu komplek Pemko Kota Medan. Pertama sekali saya mengisi pengajian subuh tiap minggu ketiga, saya perkenalkanlah diri saya, bahwa namaku Ahmad Fuad Sinaga. Lalu ada seorang bapak setelah selesai pengajian di sebelah kanan, dia bilang, "Ustaz,
Ustadz marga Sinaga ya? Iya. Marga Sinaga itu tarumbunya ini. Aku sebetulnya nggak paham masalah terumbu nih, tapi biar supaya cepat pulang, ku iyakan sajalah. Iya. Bulan depan ngisi lagi pengajian subuh. Siap pengajian, bapak ini yang duduk di sebelah kanan datang lagi. Ustadz marga Sinaga ya? Iya. Marga Sinaga itu tarumbunya ini. Dalam hatiku udah 2 kali dia bilang begini. Tapi mungkin lupa. Bulan ketiga datang lagi ngaji subuh kami. Siap pengajian, datang lagi bapak itu. Ustadz marga Sinaga ya? Iya pak, marga Sinaga itu tarumbunya ini. Ya Allah, dapat kipas angin bapak ini. Udah 3 kali. Bulan keempat ngisi lagi pengajian di situ. Sebelum pengajian ku cari-cari bapak itu. Enggak ada bapak itu. Ngaji lah kan. Siap ngaji, kutanya sama PKM, Pak, bapak yang biasa duduk di samping sebelah kanan saya itu kemana? Dia selalu bertanya. Setiap selesai pengajian dia bertanya sama saya masalah terumbu marga. Kemana bapak itu? Apa kata PKM? Ustadz, bapak itu tadi hadir, tapi dia minta izin, dia mau main tenis di lapangan tenis USU Universitas Sumatera Utara. Bapak itu adalah seorang guru besar, tapi pensiunan. Beliau adalah seorang profesor. Begitu dengar kata-kata profesor, guru besar, istighfar aku bapak ibu. Astagfirullahaladzim. Profesor saja bisa lupa, apalagi kita yang bukan profesor. Makanya jangan sombong dengan ilmu dan titel segala macam. Ingat, akan datang titel yang suka atau tidak suka akan mendampingi kita, almarhum atau almarhumah. Jangan sombongkan. Baca surah Yasin ayat 68. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya panjang, kelakuannya, karakternya, tabiatnya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu seperti dia masih kecil. Ini kalau orang ini lasak-lasak maklumi saja. Yang penting jangan bapak-bapak pula yang lasak-lasak kali. Kalau itu anak-anak itu masih gadis-gadis itu mental-mental biasa. Ibu pula yang mental-mental kan gawat itu. Jadi ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong terhadap ilmu, ziyadatul ilmi. Yang ketiga, apa yang menyebabkan orang menjadi sombong Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala? Ziyadatut taat. Bertambah ketaatan. Bapak Ibu, kalau Allah mau, siapa saja bisa jadi orang yang beriman. Dan kalau Allah mau, siapa saja bisa menjadi orang murtad. Maka kalau kita hari ini bisa berpegang teguh dalam agama Islam, itu merupakan hidayah yang luar biasa. Maka Bapak Ibu berdoalah, mudah-mudahan keimanan kita bisa kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita pulang dari tempat ini, setelah kita pulang dari pesantren ini, setelah kita pulang habis melakukan persulukan, jangan merasa lebih dari orang-orang di luar sana. Kalau kita hadir dan bisa mengikuti pengajian yang ada di pesantren ini, berarti Allah memberikan kita hidayah. Dan mudah-mudahan mereka yang belum bisa hadir dan belum bisa mengikuti, suatu hari mereka juga akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa sombong. Saya rajin ke masjid Ustadz, alhamdulillah, boleh, bagus. Ya, si anu Ustadz nggak rajin ke masjid, biarin saja. Masjid bukan tempat orang soleh, tapi masjid tempat orang memproses diri menjadi orang soleh. Kapan prosesnya itu selesai? Wallahu a'lam. Cuma Allah yang tahu. Kalau anak-anakku semua hadir dan sekolah di pesantren Babu Salam ini, jangan sombong. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau mau
Sekalipun yang kita tuntut sampai 6 tahun, bisa sekejap saja Allah cabut dan kita menjadi orang yang lupa sama sekali. Na'udzubillah. Jadi itu yang kedua yang dibersihkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sittatul asya tuhbitul a'mal, istighalu bi ayabil khalqi wa qaswatul qalbi wa qillatul haya. Yang ketiga yang dicabut dari dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tipisnya rasa malu. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca dalam sejarah, baginda Rasul ini adalah makhluk Allah yang paling pemalu. Suatu hari ketika beliau sedang berjalan, tiba-tiba jubahnya tertiup angin dan kelihatan betisnya. Malunya luar biasa. Kok tahu Ustaz? Wajahnya memerah. Wajah yang memerah itu tanda-tanda kalau dia malu. Baru kelihatan betis. Anak-anak di sana, ya Allah. Oh, di sana, di Medan. Kalau di sini alhamdulillah lah, ya. Tertutup. Cuman tadi waktu kami lewat beberapa titik, ya Allah, banyak ikan duyung tengok situ. Ya. Ustaz berarti nengok ya? Bukan nengok, tetengok. Ya, karena sungainya cantik kali, nah, kan gitu ya. Begitu nengok ada ikan duyung, alah, udah keriput pula. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, malu itu penting. Al haya'u minal, malu bahagian. Orang yang tak punya malu berarti tak punya iman. Dan Rasulullah adalah makhluk Allah yang paling pemalu. Suatu hari Bapak Ibu, saya dapat undangan dari salah seorang jemaah saya. Kebetulan dia melakukan pesta keponakannya. Dan jalan masuk ke pestanya itu cuma satu. Itulah jalan masuk dan itulah jalan keluar. Ketika saya hadir bersama istri saya, pada saat itu habis sholat maghrib. Dan kebetulan pengantinnya yang laki-laki pakai jas, yang perempuan pakai selayar. Tapi selayarnya kalau orang Jawa bilang dodotan. Tahu itu ya Bu ya? Yang segini. Jadi aku bilang sama istriku, Dek, nanti begitu siap makan, kita langsung pulang. Rupanya tuan rumah tahu, Ustadz, siap makan, foto kita. Mak, gawat dalam hatiku ini, suruh foto pula. Begitu siap makan, pelan-pelan kami Bu, mau keluar. Ketangkap, ayo Ustadz, mau kemana? Nggak jadi. Diajaklah berfoto. Sementara sepanjang waktu makan, pikiranku lagi memandangi pengantin tadi. Itu kulit asli apa bukan ya? Kan ada manset ya, manset namanya yang warna kulit. Kita juga nggak boleh berburuk sangka. Mudah-mudahan itu manset warna kulit. Tapi karena diajak untuk berfoto, yang paling aku benci ketika diajak berfoto, aku dipisahkan dari istriku. Istriku ditarik ke tempat si laki-laki, aku ditarik ke tempat si perempuan. Marah hatiku Pak, tapi nggak mungkin di depan orang ramai kita marah. Daripada nganggur, ku pikir penelitianku tadi ku lanjutkan. Ini kulit asli apa manset? Jadi kameramennya kan sibuk ngatur, gini. Aku tengoklah. Allah, ya Allah, ya Allah. Asli Pak. Tak punya rasa. Macam mana aku mau mendoakannya? Semoga sakinah, mawaddah. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku sekalian, ukuran pertama tuh aurat. Makanya beberapa kali aku pergi mengisi pengajian, acara Isra wal Mi'raj, Maulid ke Aceh, kurasakan Islam ada di sini. Tapi ketika aku pulang lagi ke Sumatera Utara, kembali aku di antara surga dan neraka. Ditengok dosa. Aku nggak nyambung ya. Itu dia. Ya.
Sittatul asya'a bitul a'mal, istighalu bi uyubil khalqi, wa qasbatul qalbi, wa qilatul haya, wa hubbud dunya. Yang keempat, hubbud dunya. Dari dalam dada baginda Rasulullah SAW dicabut hubbud dunya. Jangan berlebih-lebihan mencintai dunia. Boleh cinta dunia. Pak, Bapak cinta ibu enggak? Pak, Bapak cinta ibu enggak? Enggak ada suara, Bu. Ini calon-calon buka cabang ini jadi nih. Ibu cinta Bapak enggak? Ibu? Bu? Oh, Bu? Cintai, Bu, tapi sekedarnya saja. Nih laki-laki ini buaya ini. Buaya. Tapi ingat, buaya tidak semuanya jantan. Ada juga buaya betina. Dan perlu diingat, buaya itu adalah binatang paling setia kalau di air. Kalau di darat, nah inilah dia. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, yusiku an tada'alaikumul umam kama tada'a ila qas'atiha aw min qillati yawma idhin ya Rasulullah bal antum katsirun walakinnakum ghusaa'un ka ghusa'is saili wa qad nazala bikumul wahna wa mal wahnu ya Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Suatu hari nanti kata baginda Rasulullah, umat Islam itu seperti makanan yang berada di atas talam, jadi perebutan oleh musuh-musuh Islam. Kita jadi perebutan. Ketika mau jadi caleg mereka, mau jadi pimpinan mereka, berebut suara umat Islam. Begitu mereka sudah jadi, kita ditinggalkan. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, apakah jumlah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Bal antum katsirun walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is saili. Tidak, jumlah kalian pada waktu itu banyak, tapi sayang bobot kalian itu, kata baginda Rasulullah, seperti buih yang berada di atas lautan. Banyak tapi tidak punya kekuatan. Banyak tapi tidak bisa menentukan. Banyak tapi sayangnya kalian akan jadi bulan-bulanan. Yang paling mengerikan kata baginda Rasulullah, ada satu penyakit yang akan menjatuhi dan menggandrungi hati kalian. Apa itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Berlebih-lebihan cinta terhadap dunia dan takut mati. Maka Bapak Ibu, inilah dicabut dari dada baginda Rasul. Jangan terlalu berlebihan mencintai dunia. Sekitar tahun 2007, ayahandaku tercinta meninggal dunia. Waktu itu umur emakku sekitar 50-an. Begitu ayah meninggal, aku bilang sama emak, "Mak, kalau mama mau kawin lagi, biar awak carikan." Apa kata emakku? Cukuplah ayahmu yang pertama dan ayahmu yang terakhir. Ya Allah. Kalau perempuan begitu luar biasa, luar biasa. Beda sama laki-laki. Beda. Kalau laki-laki istrinya meninggal, dia duduk depan pintu pakai kacamata hitam. Assalamualaikum. Kurang cocok. Assalamualaikum. Ini agak-agaknya memenuhi syarat. Assalamualaikum. Ini yang ku cari. Sayang bini orang. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, cintai dunia tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau kita berlebih-lebihan mencintai dunia, saya yakin dan percaya ibu nggak akan mau datang kemari. Apa hubungannya Ustadz? Ya, siapa yang jaga rumah? Rumah ditinggalkan. Alah, kalau memang rumah mau dibawa-bawa, ibu macam bekicot, bawa rumah kemana-mana. Tinggalkan sajalah. Nanti diambil maling Ustadz. Insya Allah kalau dikunci nggak apa-apa. Begitu kita mengkunci, niatkan, ya Allah, tolong ya Allah, rumah ini kutitipkan kepadamu. Insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubbud dunya.
Yang kelima, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala yang dicabut dari dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulul amal, panjang angan-angan. Umat Islam itu tidak boleh panjang angan-angan. Maka kalimatnya amal, ya, alif mim lam. Makanya saya kadang-kadang kalau ada masjid yang lagi dibangun, tertulis di situ kota amal, bukan kota amal, bukan ain. Tapi kalau tulisannya kota amal, berarti kota untuk beramal ibadah. Tapi kalau tulisannya kota amal, kota angan, pantas masjidnya sampai 10 tahun nggak siap-siap karena asik berangan-angan saja. Maka adik-adikku semua, kalian jangan berangan-angan, ya, tapi kalian bercita-cita. Yang terakhir, yang dicabut dari dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wazolimu layantahi. Zolim, maka baginda Rasulullah itu adalah orang yang paling pemaaf. Pepatah Melayu mengatakan, andaikan pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Andaikan lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong jaga lidah. Jangan sekali-kali menyakiti hati orang, sekalipun kita seorang suami, sekalipun kita adalah orang tua, sekalipun kita adalah seorang guru, sekalipun kita memiliki yang lebih dari orang lain, jaga lidah. Jangan menyakiti hati orang lain. Kaca pecah bisa dilem kembali, tapi ingat, retaknya tetap kelihatan. Kita minta maaf boleh, tapi ingat bahwa orang lain yang pernah kita sakiti belum tentu bisa melupakan kata-kata yang membuat dia menjadi sakit hati. Maka Bapak Ibu, paling tidak antara lain hikmah yang dapat kita pelajari dari peristiwa Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah itu dibersihkan dadanya dari amrul batiniyah. Terakhir, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Allah itu maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kalau biasanya ketika mau menjelang Ramadan ada refreshing, ya, refreshingnya jangan ke pantai, jangan ke gunung. Sekali-kali refreshing pertama ke panti asuhan. Yang kedua, habis ke panti asuhan ke rumah sakit jiwa. Lihat, hari ini kita masih beruntung, sementara banyak saudara-saudara kita yang sakit jiwa. Habis dari rumah sakit jiwa pergi ke panti jompo. Lihat betapa banyak orang tua yang hari ini anaknya tidak mau mengurusnya. Kita punya anak dan anak masih mau mengurus kita. Pulang dari panti jompo, pergi rekreasi ke rumah sakit. Ngapain Ustaz? Tengok orang-orang yang mau sakaratul maut. Ya Allah, betapa maha kuasanya Engkau ya Allah. Hari ini Engkau beri aku kesehatan ya Allah. Sementara banyak saudara-saudaraku yang mereka lagi dalam keadaan sakaratul maut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dulu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Pada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu saya mohon maaf. Andaikan ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalaupun tak ada sumur di ladang, jangan sampai Bapak Ibu semua tak mandi-mandi. Nasrun minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu kita. Oh iya. Duduk gitu ya.
Jazakallah. Selanjutnya sesi tanya jawab seputar persoalan agama yang dalam hal ini dipandu oleh Tengku Ajwara Nur MMA. Kepada Tengku Ajwara Nur MMA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama-sama pembahasan Islam yang disampaikan oleh Dulka Ustaz Haji Ahmad Faiz Nadaima. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkesempatan juga yang mau bertanya, namanya juga Ahmad ini Ustaz. Yang mau ditanya juga Ahmad. Jadi ini Ahmadnya Amara Sipurba dan yang mau ditanya Ahmad Fuad Sinaga. Pertanyaan saya Ustaz, dari tadi semua isi ceramah kita saya sangat tertarik tadi. Ada beberapa yang kena juga di antara saya juga sendiri. Bagaimana caranya atau tips untuk meningkatkan mutu Islam kita dari tadi cara Allah untuk membersihkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri Nabi kita Rasulullah SAW. Begini Ustaz, terima kasih. Bagaimana caranya kita sebagai masyarakat awam agar bisa membersihkan, atau gimana caranya kita sebagai masyarakat awam membersihkan penyakit-penyakit agar mutu Islam kita lebih bagus lagi gitu Ustaz. Ya, terima kasih Mas Purba. Selanjutnya mungkin ada lagi yang dari ibu atau dari bapak. Baik, saya yang ada pertanyaan Ustaz. Perlu saya perkenalkan dulu kepada Ustaz bahwa yang bertanya tadi adalah saudara kita yang baru mu'alaf. Jadi belum lama beliau, paling beberapa tahun belakangan ini. Ini pertanyaan saya, menunggu mungkin pertanyaan lain. Ini karena saya melihat tadi Ustaz adalah ketua radar, yaitu gerakan dai anti narkoba. Jadi awalnya kata Ustaz tadi kan rokok ini. Kalau kita melihat umat Islam pada saat ini lebih dari setengah perokok ya Ustaz. Kalau kita lihat dari hukum rokok ini juga berbeda pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Lalu ini status hukumnya bagaimana? Jangan nanti umat Islam ini selalu mengkonsumsi yang haram kalau memang ini betul haram. Kemudian juga apa ada pengaruhnya terhadap pendidikan anak? Karena kalau kita lihat kadang-kadang ada orang tua anaknya nggak mau sekolah agama, dipaksa nggak mau. Kadang-kadang dihukum pun tidak mau. Ada nggak kira-kira dari pengaruh rokok ini? Bagaimana solusi berhenti? Itulah pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua penanya Ustaz, cuman penanya kedua, jadi pertanyaannya 3.
Pertanyaan pertama, Ahmad Rashid Purba. Cara meningkatkan, barangkali yang dimaksud adalah cara membersihkan hati kita untuk meningkatkan iman Islam kita. Yang kedua dari Ustaz Muhammad Yazid bertanya, apa hukum rokok, Ustaz? Kemudian pertanyaan kedua dari Ustaz Yazid, apakah rokok ada pengaruhnya terhadap pendidikan anak? Dan yang ketiga, bagaimana cara berhenti rokok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama buat abangda kami yang baru memeluk agama Islam. Ya, udah berapa tahun tadi? 7 tahun. Kalau begitu bukan mu'alaf lagi ya. Ya, udah Islam. Jangan mempolitisasi kata-kata mu'alaf. Jadi nanti seakan-akan tiap bulan Ramadan mau dapat zakat aja kan gitu. Iya. Jadi kalau sudah, inilah bedanya kalau sudah memeluk Islam. Begitu sudah masuk agama Islam, ada satu kewajiban bagi kita tuh belajar. Jangan sudah masuk Islam tidak mau belajar. Ya. Persoalan sempurna atau tidak sempurna itu belakangan. Yang penting begitu masuk Islam, bersahadat, belajar. Alhamdulillah nggak jauh dari lingkungan kita ini ada pesantren. Ayo belajar. Apalagi saya dengar bahwa sebagian orang tua kita akan mengikuti persulukan. Ya, ikuti. Jadi dalam Islam itu para ulama ada membagi, pertama ilmu syariat, ya, naik kedua ilmu tarikat, naik tingkat ketiga ilmu hakikat, naik yang puncak terakhir namanya ma'rifat. Maka kalau Abang Da Ahmad tadi mengikuti semua ini pelan-pelan Bang, insya Allah hidayah akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuncinya jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Ya, itu. Yang kedua, Al Ustadz Yazid tadi masalah rokok. Saya tidak mengatakan bahwa rokok adalah pintu gerbangnya narkoba, tapi salah satu di antara pintu gerbangnya narkoba adalah rokok. Berarti orang yang tak merokok pun bisa saja jadi kena, kan gitu dia. Ya. Kalau masalah hukum rokok sampai hari ini sudah sepakat lah. Ada dua pendapat besar. Kalau kita tinjau dari Muhammadiyah, mereka hari ini tetap konsisten menyatakan bahwa rokok itu haram. Di luar dari Muhammadiyah, NU, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, Al-Ittihadiyah, mereka masih sepakat bahwa rokok ini hukumnya makruh. Sementara kalau kita mempelajari ilmu tasawuf lebih dalam, orang-orang sufi itu membagi hukum syariat itu cuma 3. Pada dasarnya hukum syariat itu ada 5. Ya, ada fardu, ada haram, ada makruh, ada sunnah, ada mubah. Itu orang awam macam kita. Tapi bagi orang-orang sufi, mereka hanya membagi hukum syariat itu menjadi 3. Ya, wajib, haram, dan mubah. Makruh bagi mereka haram. Sunnah bagi mereka wajib. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau begitu ya dipandang dari hal ini, kalau kita masuk dalam ranahnya orang-orang sufi, maka rokok pada saat itu menjadi haram. Kenapa haram? Karena memang sama sekali tidak ada manfaatnya. Tapi walaupun kita belum masuk ke dalam ranah sufi, paling tidak tetap kita akui bahwa rokok itu makruh. Tapi ingat, makruh itu asal dari kata karoha. Karoha itu artinya dibenci. Misalnya anak ibu mau keluar malam minggu, Mak, keluar dulu malam minggu lah. Nggak usah, Mak, sekali ini aja, udah lama libur. Nggak usah, kau kan anak santri,
di pesantren Babus Salam. Nggak usah lah, mak sekali ini aja. Udahlah pergi kau sana. Itu sebetulnya dikasih apa dilarang? Itu dikasih apa dilarang? Kalau dilarang dia pasti ada kali kata-kata larangannya. Nggak ada kata-kata larangannya. Itulah yang disebut dengan makruh. Boleh, tapi Allah benci. Jadi kalau begitu Ustaz, bagaimana cara meninggalkannya? Tinggalkan Pak pelan-pelan. Ya. Kalau memang selama ini 1 hari 2 bungkus, kurangi jadi 1 bungkus. Kalau biasa selama ini 1 bungkus, kurangi jadi 1 batang. Kalau selama ini 1 batang, kurangi. Nah, dikurangi. Apakah ada pengaruhnya dengan cara berpikir manusia? Ada, Pak. Kalau udah nggak merokok dia melamun aja. Terbodoh. Jadi anak-anak akan mencari tokoh idealnya. Saya sampai hari ini anak saya pertama itu laki-laki, kelas 1 aliyah, pondok pesantren Darul Quran tahfiz. Saya katakan jangan merokok. Buktinya ayah sampai hari ini tidak merokok. Jadi orang tua itu akan menjadi suri tauladan. Jangan cuman bisanya menyuruh tapi tidak bisa mengajak. Jadi punya pengaruh terhadap pendidikan anak-anak. Jadi alangkah lebih baiknya yang hari ini merokok kurangilah dulu. Kan gitu dia. Kalau memang tidak bisa, coba puasa. Karena Pak, dosa yang paling besar di sana ketika merokok, asap rokoknya itu kena sama orang yang tidak merokok. Kalau Bapak kumpul sama-sama orang perokok, masuk kamar sama-sama merokok di situ, nggak ada masalah. Sayangnya kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak merokok. Secara kesehatan yang lebih berpeluang kena penyakit kanker adalah orang yang tidak merokok. Disebut dengan perokok pasif. Bagi perokok yang memang sudah merokok nggak ada masalah, hanya masalah bagi dia. Tapi sayangnya bagi yang tak merokok. Sekian Ustaz. Wallahu a'lam.